Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Alfiani dari kelas R6K akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pendampingan Orang Tua Terhadap Kegiatan Anak Bersosial Media di Wilayah Kelurahan Kebonpala RW 011. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab pertama, yaitu latar belakang. Pada saat ini, masyarakat tidak mungkin terlepas dari pengaruh globalisasi. Salah satu pengaruh globalisasi saat ini yaitu perkembangan teknologi. Semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini menjadi acuan peran orang tua untuk dapat membimbing anak agar anak tidak terlalu sering menggunakan gadget. Bermain sosial media yang dapat berpengaruh terhadap motivasi dan keinginan anak untuk belajar. Pada zaman sekarang, orang tua harus lebih berhati-hati mendampingi anak dalam bersosial media sebab pada zaman sekarang media terlalu membuat anak berperilaku buruk jika tidak ada bimbingan kepada anak sebab media sosial sekarang terlalu berpengaruh terhadap pola pikir anak sehingga anak mudah merasa hidup mereka terpusat kepada gadget saja. Dengan anak terlalu mementingkan media sosial, seakan-akan anak tersebut tidak memerlukan nasihat dan pendapat orang tua dalam menyelesaikan masalah mereka. Sehingga akan hilangnya minat dan motivasi anak untuk belajar, kurangnya sopan santun anak terhadap orang tua yang dikarenakan anak terlalu sering menggunakan gadget untuk bermedia sosial. Maka peran orang tua di sini untuk dapat menumbuhkan rasa minat dan motivasi anak untuk belajar dan juga menumbuhkan sopan santun agar tidak luntur dalam dirinya. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada seberapa pengaruh pendamping orang tua terhadap kegiatan bersosial media anak. Lalu ada kedua, strategi apa saja yang harus orang tua lakukan dalam mendampingi anak bersosial media. Ketiga ada dampak apa yang dihasilkan anak sering melakukan sosial media tanpa pendampingan orang tua. Selanjutnya ada batasan dan rumusan. Batasan. Berdasarkan uraian di atas, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi dirinya hanya berkaitan dengan pengaruh pendampingan orang tua terhadap kegiatan bersosial media anak di wilayah Kelurahan Kebonpala RW 011 sehingga tidak akan mencampur adukan dengan kasus yang lain. Lalu selanjutnya ada rumusan. Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan di atas, maka penulis akan meneliti rumus masalah dalam penelitian saat ini, yaitu apakah terdapat pengaruh pendampingan orang tua terhadap kegiatan bersosial media anak di wilayah Kelurahan Kebonpala RW 011. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui seberapa pengaruhkah pendampingan orang tua terhadap kegiatan bersosial media anak. Kedua, untuk mengetahui langkah yang harus orang tua ambil saat mendampingi anak dalam bersosial media. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak apa saja jika peran orang tua tidak diikuti sertakan saat mendampingi kegiatan bersosial media anak. Lalu ada manfaat penelitian. 1. Bagi orang tua. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan orang tua motivasi untuk terus mendampingi anak mereka saat menggunakan sosial media, sehingga anak tidak terlalu keseringan bermain sosial media. Yang kedua, bagi penulis. Penelitian ini bisa menjadi sebuah bahan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. Lalu ada bab 2, yaitu landasan teori, yang akan membahas tentang pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan pada saat ini dibutuhkan untuk mengubah pikiran masyarakat tentang jika pendidikan juga sangat penting untuk masa depan sebab pendidikan banyak mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa menata kehidupan kita nanti agar masa depan kita akan membawa
kehidupan yang lebih layak lagi. Lalu ada pendampingan orang tua. Sebagai salah satu perkembangan teknologi saat ini, sosial media menjadi hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat saat ini. Pendampingan orang tua pada saat ini sangat dibutuhkan untuk dapat membantu anak mereka agar tidak menjadi kecanduan bermain sosial media dan terlalu banyak dampak negatif dari bermain sosial media meskipun ada sisi positifnya. Tetapi para orang tua harus memberikan wejangan agar para anak milenial sekarang untuk lebih baik tidak terlalu bermain sosial media yang akan merusak perkembangan pola pikir mereka nanti. Pendampingan orang tua juga dapat mencegah anak untuk tidak terlalu menggunakan sosial media tersebut yang akan dapat merusak pola pikirnya. Lalu ada sosial media. Sejak adanya teknologi digital makin maju, maka sosial media pun ikut tumbuh menjadi pesat. Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online tanpa adanya pertemuan secara langsung yang memungkinkan masyarakat saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penggunaan sosial media sekarang digunakan semua kalangan masyarakat sehingga semua masyarakat dapat mengakses semua akses yang ada di sosial media tersebut. Menurut Kidsman Janha 2011, Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendeskripsikan sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atasnya ideologi yang teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dari pertukaran user-generated content. Istilah media sosial tersusun dari dua kata yakni media dan sosial, yang dimana dapat diartikan media sebagai alat komunikasi, sedangkan sosial dapat diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individual melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Lalu ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada Diva Claretta dan Irwan Dwi Arianto pada tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa di masa sekarang ini penggunaan internet tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, anak-anak pada dini merasa bahwa internet telah menjadi salah satu bentuk kebutuhan sehingga anak-anak merasa ada ketergantungan terhadap internet. Oleh karena itu, perlu pendampingan ibu pada anak-anaknya dalam menggunakan internet. Hal ini dimaksudnya agar anak-anak tidak sekedar memainkan internet, tetapi mereka juga dapat menggunakan internet secara kreatif dan sehat. Lalu ada Irwansyah tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa gadget memang mempermudah hidup kita, tapi perlu diingatkan bahwa gadget bagaikan pedang bermata dua, jadi harus pintar-pintar dalam menggunakannya. Generasi bangsa akan diharapkan menjadi penguasa teknologi dan bukan sebaliknya menjadi generasi yang dikuasai dan dikendalikan oleh teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan orang tua terhadap aktivitas berinternet anak. Orang tua di era digital harus waspada dan berperan aktif dalam perkembangan anak dengan tidak mengendalikan gadget. Lalu yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Novitasari tahun 2019, yaitu yang hasil mana penelitian menyimpulkan bahwa orang tua harus tegas atau tidak boleh memanjakan anaknya yang umurnya di bawah 6 tahun untuk menggunakan gadget karena lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan apabila seorang anak di bawah umur telah diberikan gadget. Lalu ada penelitian relevan yang keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suryameng tahun 2019 yang hasilnya menyimpulkan bahwa penggunaan gadget pada anak berkisaran 98% dari 2.714 orang tua. Jadi jumlah keluarga yang memberikan gadget pada anak berusia 3-8 tahun adalah sekitar 2.660 keluarga pengguna gadget pada anak begitu besar sehingga memberikan dampak yang juga besar. Yang kelima ada penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ranatasha dan Siti Masito tahun 2020. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendampingan orang tua terhadap anak juga harus terjadi melalui komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal. Dari kelima elemen komunikasi interpersonal yaitu keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan atau kesamaan. Keenam, informasi cenderung mengawali hubungan interpersonal dengan anak melalui tahap
keterbukaan terlebih dahulu, kemudian memberikan pendampingan berupa waktu dan komunikasi interpersonal yang terjadi secara langsung dan rutin akan membuat anak terbiasa, terlatih, dan dapat membangun sikap dan pola yang baik dari anak-anak tersebut. Lalu ada kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir ini adalah pendampingan orang tua adalah X, kegiatan anak bersosial media adalah Y. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan untuk mengarahkan serta memberikan pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan berdasarkan latar belakang, rumus masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu di atas. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian berkaitan dengan adanya tidaknya pengaruh pendampingan orang tua terhadap kegiatan anak dalam bermedia sosial pada wilayah Kelurahan Kebonpala RW 011. Penulis menetapkan hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara pendampingan orang tua terhadap kegiatan anak bersosial media di wilayah Kelurahan Kebonpala RW 011. Lalu ada bab 3. Yang pertama adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang spesifikannya adalah sistematis, terancana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono 2011-8 yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi, menurut Sugiono 2018, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini diambil dari orang tua di wilayah Kelurahan Kebonpala RW 011 yang berjumlah 70 orang. Sampel, menurut Sugiono Pratama F 2018, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 60 orang tua di wilayah Kelurahan Kebonpala RW 011. Teknik sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling, pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Lalu ada variabel penelitian. Variabel ini variabel bebas atau independen atau variabel X. Menurut Sugiono, variabel adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya timbulnya variabel independen atau terikat. Dalam penelitian ini variabel X yaitu pendampingan orang tua. Selanjutnya ada variabel terikat. Menurut Sugiono, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel Y adalah kegiatan anak bersosial media. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner. Menurut Couture 2009, kuesioner adalah pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk menjawab. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang secara biologis berhubungan dengan masalah penelitian. Dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam penguji hipotesis dan tujuannya dibuat kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh pendampingan orang tua terhadap kegiatan anak bersosial media. Kedua ada observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan berperilaku proses kerja manusia, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diambil tidak terlalu besar. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Menurut Sugiono adalah
suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa instrumen merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh penelitian dalam menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Adapun instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian gunakan adalah pedoman observasi, pedoman angket, serta pedoman dokumentasi. Uji coba instrumen. Yang pertama ada validitas. Menurut Ari Kunto 2010, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau keahlian suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Yang kedua ada reliabilitas. Menurut Ari Kunto, reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Rumus alfa digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Misalnya angket atau soal bentuk uraian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis persamaan garis regresi atau regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen variabel bebas sama dengan X dengan variabel independen variabel terikat sama dengan Y. Apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen variabel terikat atau variabel terikat apabila nilai variabel independen variabel atau variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Kedua ada koefisien korelasi atau R. Korelasi produk momen digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan dua variabel bila data kedua variabel atau lebih tersebut berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari kedua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Berikut ini adalah persamaan sederhana untuk menghitung koefisien korelasi. Selanjutnya ada koefisien determinan atau KD. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel X terhadap variabel B dengan rumus KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Selanjutnya yang keempat ada uji hipotesis. Uji T digunakan untuk menguji kuat atau tidaknya hubungan antara variabel bebas atau pendampingan orang tua dengan variabel terikat atau kegiatan anak bersosial media dengan rumus T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Pengujian dilakukan melalui uji T dengan membandingkan T tabel pada taraf signifikan A sama dengan 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut. A. Jika T hitung lebih besar T tabel maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel B dan variabel Y. Lalu yang B, jika T hitung lebih kecil T tabel maka HA ditolak dan HO diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y. Sekian prestasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.